Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya mahasiswi Telkom, ingin mewawancarai Anda selaku seorang opinion leader di Menteri BUMK. Jadi sebelumnya, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu, nama, jurusan, angkatan, dan bertugas sebagai apa. Langsung ya? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalin, aku Muhammad Iqbal Maulana Fakih dari jurusan S1 Akuntansi 2018. Alhamdulillah, pada periode ini aku dipercaya menjadi Menteri BUMK, Badan Usaha Milik Kema, BUMKema Telkom University periode 2021. Di Kabinet melangkah untuk berkarya. Baik, kita langsung aja ke pertanyaannya, Bang. Pertanyaan pertama, apakah Anda menganggap bahwa Anda seorang pemimpin opini? Silahkan dijawab, Bang. Ya, benar. Aku menganggap aku ini seorang pemimpin opini. Soalnya aku bisa memimpin staf-stafku. Totalnya ada 7, kalau sama aku termasuk 8. Alhamdulillah selama ini berjalan lancar dan mengikuti seluruh instruksi yang sudah aku berikan. Untuk pertanyaan kedua, apakah setiap Anda beropini atau berpendapat Anda dipercaya oleh pengikut yang ada di Kementerian BUMK ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillahnya aku dipercaya 100% dengan pengikutku ya, atau biasa disebut stafku di Kementerian BUMK. Ada 7, kita juga ada beberapa program juga gitu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiganya, apakah Anda memiliki kepribadian mengungkapkan pendapat atau beropini di kelompok? Ya, memiliki. Contohnya seperti apa ya, Bang? Jadi misal gini, biasanya di organisasi pasti kan banyak mengambil keputusan-keputusan yang penting dan juga urgent biasanya. Jadi aku dituntut buat mengambil keputusan dengan tepat, cuman juga cepat tangkap juga. Jadi misal dibutuhkan malam itu ya harus malam itu, jangan ditunda-tunda kayak besok nggak bisa. Soalnya kalau di BEM kan profesional, beda dengan organisasi yang berbasis kekeluargaan seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan keempat, apakah Abang mempunyai TV di rumah, misalnya seperti apa yang Abang sukai dari merek atau spesifikasinya gitu? Ya, punya. Ini sebutin mereknya. Ya, mereknya. Oke, kebetulan aku di Bandung, ngekos juga. Kalau ditanya punya TV di kosan. Sebutin mereknya juga ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, mereknya Koka. Terus yang aku sukai TV-nya LED. Ini ada di belakangku nih. Oh, ada background-nya ya. Nah, ini di samping. Iya. Gitu. Untuk pertanyaan kelima, apakah Anda akan mempromosikan TV kepada teman-teman dan apakah Anda yakin mereka akan percaya pada Anda gitu. Jadi TV itu apakah dari spesifikasinya gitu. Jadi untuk mempromosikan TV itu baik atau enggak gitu. Gimana, boleh diulang? Kurang mengerti. Jadi apakah Abang selaku yang memakai merek Coca tersebut akan mempromosikan TV kepada teman-teman Abang di sekitar gitu? Oke, ya, aku akan promosiin TV ke teman-temanku, dan juga aku juga yakin mereka akan percaya juga apa yang aku sampaikan dan juga omongkan. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, jika Abang menerima sebuah sponsor TV dari merek Samsung dan disuruh untuk mempromosikan, apakah Abang mau untuk mempromosikan merek TV tersebut dan bagaimana cara Abang untuk mempromosikan merek tersebut? Oke, terima kasih. Kalau aku menerima sebuah sponsor TV,
Samsung ya ada dia. Ya, Samsung. Aku bakal mempromosikan dengan gini caranya. Biasanya kalau mempromosikan itu menggunakan word of mouth atau uh, kekuatan dari mulut. Jadi misal gini, halo, ini ada TV merek Samsung, Iya. ukurannya 40 inch, LED, ini dengan teknologi terbaru, fiturnya beragam, mulai dari warnanya udah 10 juta warna, kemudian remote-nya bisa wireless, terus ada fitur Android TV-nya, bisa buat lihat Netflix, YouTube, dan sebagainya, dan kualitasnya juga warnanya tajam. Jika dibandingkan dengan merek kompetitor, merek Samsung ini lebih unggul di beberapa fungsi-fungsi dan juga fiturnya. Oke, baik. Terima kasih Bang udah berkenan diwawancarai. Mohon maaf jika ada tersilap atau kata-kata yang kurang mengenakan. Segitu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Divan Yolanda, mahasiswa Telkom University. Di sini saya sedang bersama siapa nih? Wah, Kenalan siapa nih. nih? Ya, boleh dong, kenalin. Jadi perkenalkan, nama saya Faiz Widra Marmansyah. Saya dari S1 Teknik Fisika, Fakultas Teknik Elektro, angkatan 2019. Nah, pada tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Umum Taekwondo Telkom University. Wah, luar biasa. Nah, kebetulan saya juga anggota Taekwondo nih. Iya Apakah dong, artinya Anda adalah ketua saya? ya emang dong. Kayak di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih, Pak Ketu, kita mau ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, mau nanya-nanya lah, mau interview. Nah, Faiz kan sebagai ketua UKM nih biasanya sering memimpin rapat. Itu gimana sih? Sebelumnya bisa dijelasin nggak? Jelasin di bidang apa nih? Kayak gimana? Ya, Kalau peran seorang ketua saat memimpin rapat tuh kayak gimana? yang pastinya saat pas memimpin rapat sih harus berpendapat ya. Pastikan anggota-anggota yang lain ada hal yang kurang dipahamin. Terus juga kalau misalkan nanti salah satu anggota yang ada yang kurang paham, saya juga ngejelasin lagi gitu. Ya intinya saya melengkapi rapat lah. Kalau ada sih nggak apa-apa. Oke, berarti apakah Anda menganggap bahwa diri Anda ini adalah seorang pemimpin opini atau opinion leaders? Ya, bisa dibilang seperti itu karena saat saya memimpin rapat, yang pastinya ketua tuh harus aktif ya. Nah, kalau misalkan saya nggak aktif, nanti anggota-anggota yang lainnya kurang aktif gitu. Pendapat saya pun penting di rapat seperti itu. Pertanyaan kedua nih, Faiz. Berarti apakah setiap Anda beropini atau berpendapat nih, itu akan selalu dipercayai oleh pengikut Anda atau anggota Anda? Iya, pasti dipercaya sama anggota saya. Tapi setiap saya berpendapat ataupun saya memberi masukan, saya tidak membatasi untuk anggota-anggota saya untuk mengikuti 100% arahan dari saya karena terutama di bagian desain karena di desain itu pasti harus berpikir kreatif ya. Kalau misalkan saya memberi batasan untuk dia berkarya itu enggak banget lah gitu. Seorang pemimpinnya harusnya mensupport
anggota-anggotanya untuk berkembang, sama-sama berkembang gitu. Oke. Eh, Gimana atau bagaimana kalau misalkan nih ada anggota yang nggak setuju nih atau nggak kurang percaya gitu sama apa yang dikemukakan oleh Faiz? Ya, pertama saya pasti tanyain dulu di hal apa yang nggak percaya di saya, terus mungkin nanti itu bisa dia membuktikan kalau misalkan pendapat saya itu kurang tepat, ya mas, ya saya bakal telaah lagi lebih lanjut gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya apakah Anda memiliki kepribadian untuk mengemukakan pendapat atau beropini di kelompok Anda atau di organisasi Anda? Ya, yang seperti tugasnya sebagai ketua tuh harus aktif dalam berpendapat juga gitu. Jadi pendapat saya tuh dipakai biasanya di desain ataupun di tentang keuangan, karena itu keuangan sifatnya krusial banget ya. Nah, dari yang paling tepatnya sih di bagian keuangan saya selalu berpendapat dan selalu apa? Selalu bukan memaksakan ya, apa kayak selalu membimbing anggota dari keuangan itu supaya mengelola keuangan lebih baik, entah itu pemasukan ataupun pengeluaran, karena itu sifatnya krusial banget. Oke, berarti lebih ke menjalankan peran sebagai ketua untuk mengemukakan pendapat gitu ya. Ya, Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini agak sedikit melenceng pertanyaannya, tapi masih memiliki kaitannya dengan peran sebagai opini leader. apa tuh? Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah Faiz punya TV di rumah? Punya dong. Kalau boleh tahu, TV seperti apa sih yang Faiz suka? Nah, yang pastinya saya sukain sih dari TV yang kualitas gambarnya yang bagus dan juga kualitas audio yang bagus. Soalnya saya tuh suka banget nonton film. Terus yang pastinya TV yang saya sukain itu udah smart TV yang bisa terhubung dengan internet. Dan yang paling saya suka lagi itu yang tipis ya. Jadi nggak berat kalau dipindah-pindahin. Yang tipis. Oh, Yang ringan lah, yang yang ringan. ringan, yang tipis. Iya, Itu nggak takut patah, Faiz? Yang tipis. enggak. Soalnya di sini udah nggak ada anak kecil sih. Kalau Mungkin anak nggak boleh kecil lempar. digebuk patah ya. Iya, Wah, berarti suka yang dengan kualitas jernih ya, yang bagus, terus dengan audio yang bagus juga. iya sama ini ya Pak, sama yang lebar lah. Jadi nontonnya enak, bisa ramean. Oke. Sepertinya spesifikasi kita mirip-mirip ya Oke. tentang TV-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya apakah Anda akan mempromosikan TV kepada teman-teman Anda, dan apakah Anda yakin mereka akan percaya kepada Anda? Kalau misalkan Faiz nih mempromosikan TV ke teman-teman Faiz. Hmm, ya saya akan mempromosikan apa yang terbaik lah ya. Dan juga di circle saya, teman dekat-dekatnya itu kebanyakan mereka yang suka nonton film. Jadi kemungkinan besar mereka akan tertarik dengan apa yang saya promosikan seperti itu. Yang terakhir nih, Tuh, pertanyaan terakhir nih. Udah siap belum? apa nih door prize? Agak sedikit surprise mungkin. Oh, Gila ya. Nah, jika nih siap. Oke. hmm,
Sok. Jika Anda menerima sebuah sponsor TV Samsung dan Anda disuruh untuk mempromosikannya, apakah Anda mau? Dan bagaimana cara Anda mempromosikannya? Andai Ini suatu ketika atau suatu saat Faiz ini dapat sebuah sponsor TV Samsung gitu. suatu saat keren beneran sekarang dapat. Ya kali. Ya nggak apa-apa ya Samsung, ayo masuk kontaknya ada Boleh di nih, deskripsi. jadi Oke, brand ambassador. mau banget sih apalagi disponsorin Samsung. Karena kan sekarang TV-nya bukan Samsung ya, belum mampu buat beli Samsung. Terus mau kan, itu cara Mau. mempromosikannya Faiz gimana buat mempromosikannya? Nah, Misalkan diminta kalau nih sama Samsungnya nih, ya, Faiz tolong promosiin dong, atau Faiz eh, bikin promosi gitu. nah kalau untuk bagian promosi saya memang sedikit agak berpengalaman ya karena saya juga freelance tentang seperti itu, tentang dunia kreatif. Mungkin saya akan mereview TV Samsung tersebut dan saya akan membuat video itu dan di-share ke YouTube. Nah, untuk teknik-teknik pengambilan videonya tuh pasti saya ngambil B-roll karena di bagian B-roll itu ada beberapa angle ataupun beberapa sudut dari suatu produk itu yang nggak terlihat dengan kasat mata, namun bisa saya tunjukkan dan itu bisa menjadi suatu keunggulan dari TV tersebut. Contohnya itu kayak dari bezel apa sih kayak tepi dari TV itu. Biasanya kalau yang bezel yang lebih tipis itu kelihatan banget TV yang mahal itu. Dan juga tipis ya tadi sih yang dari disampaikan karena suka banget yang kayak gitu. Yang Nah tipis-tipis mungkin berarti ya. iya kayak begitu. Tapi kan sayangnya tebel. Oke. Ya seperti itulah saya akan membuat video review TV-nya secara lengkap. Berarti untuk mempromosikannya itu akan dibuat sebuah review itu, video review ya. Iya betul. Kenapa nggak dicoba reviewnya tuh buat main PS gitu? Wah, kalau itu saya kurang suka main PS ya. Kurang suka. Iya, saya kurang suka karena nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ah, Saya biasanya main di PC. kalau misalkan sponsor TV terus TV-nya buat UKM taekwondo itu gimana ya? Wih, itu kalau Boleh banget misalkan ya. jadi UKM Taekwondo, buat UKM Taekwondo itu keren banget sih. Nanti bakal jadi kita nonton kejuaraan lewat TV itu keren sih. Oh, kan berkaitan nih taekwondo dan Samsung berasal dari negara yang sama kan. Betul banget. Apalagi kita Nah, sering saling support ya. Itu boleh sih. keren sih ya kalau sampai beneran dapat nih Amin, amin, sponsor amin ya Allah. satu saat kita UKM taekwondo dapat Boleh sponsor kita TV Samsung. boleh untuk mungkin ada yang nonton dari orang Samsung bisa kontak di bawah ini. Mantap, mantap. Bahkan nih buat buat marketingnya Samsung direkrut aja nih ketua Iya, boleh UKM banget. Taekwondo Telkom Faiz namanya. Oke, makasih Faiz waktunya terus udah berkenan untuk untuk berbincang-bincang, untuk wawancara, untuk berbagi cerita juga. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf juga kalau ada pertanyaan yang kurang enak gitu atau yang kurang nyambung mungkin atau Faiz Nggak apa-apa. malah bingung ngejawab pertanyaannya. Nggak apa-apa. Udah lama Ya, soalnya tanya gini. udah lama harus sering-sering berbincang Ya, percaya sering-sering lah. kita. Ya, sama yang lain juga ya kan. Iya, apalagi sama orang Samsung boleh kali. Nah, buat
sekali lagi nih buat Samsung nih, boleh nih kontak Faiz. Oke, makasih Faiz waktunya. Oh, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, lanjut langsung aja ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari mahasiswa Telkom University angkatan 2019, jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Saya di sini ingin menginterview seorang komunitas brand. Di sini, halo, halo Nisa. Hai, bisa perkenalkan diri? Boleh nggak? Namanya, kuliah di mana, angkatan berapa, terus ikut bagian dari komunitas brand apa gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahara Khairusanustion. Saya kuliah di SAIS Al-Islahiyah Binjai. Saya tahun jurusan 2001, angkatan 2021. Dan saya mengikuti komunitas brand dari Duta Pelajar Rabani. Oke, kita langsung aja dari pertanyaannya. Pertama tuh ya, dalam komunitas brand Rabani itu, bagaimana sih Anda masuk di dalam grup tersebut dan bagaimana Anda bisa berpikir masuk dalam komunitas tersebut? Oke, dulu ada yang manggil. Ya, maaf. Nggak lupa. Oke, kemarin masuk dalam grup itu atau masuk dalam komunitas kemarin dengan audisi, ada sesi audisinya yang diselenggarakan oleh pihak Rabani. Oke. Kalau gitu, apa sih tawaran yang diberikan oleh brand Rabani itu kepada Anda jika Anda masuk dalam komunitas tersebut? Banyak, selain dapat teman dari seluruh Indonesia, juga kita ditawari kayak komunitas gitu dalam masuk grupnya. Banyak banget sharing-sharing ilmu, terus salah satunya jika menang, jika terpilih jadi dutanya, itu juga dapat produk-produk dari Rabani setiap bulannya. Oh, berarti enak dong. Udah pernah dapat nih. Iya, ada kerudung. Berarti harus semangat dong. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Terus, apa sih yang Anda lakukan untuk mendapatkan tawaran tersebut? Yang Nisa lakukan dalam audisi kemarin, berusaha memberikan yang terbaik dalam audisi supaya bisa terpilih atau lolos. Iya, ya. Terus, berarti Anda senang dong ya kalau dapat tawarannya dari brand Rabani gitu? Bisa ulangi, Kak Ain? Oh, sorry. Berarti itu ya, Anda senang kan ya kalau dapat hadiah atau bonus yang diberikan brand Rabani itu sama brand Rabani? Senang banget. Kan? Ya. Berarti itu salah satu cara bagi brand Rabani untuk mendapatkan orang yang untuk dipromosikan gitu, mempromosikan barang. Terus apakah Anda selalu memakai brand Rabani terus mempromosikannya kepada teman Anda dan bagaimana Anda mempromosikannya? Iya, selalu sering pakai. Cara mempromosikannya selalu promosiin di media sosial,
Terus sering pakai di lingkungan rumah, lingkungan temen juga. Sering pakai brandnya. Sering menawarkan ke teman juga kan ya? Iya, sering juga. Promosiin. Berarti media sosialnya di Instagram. Di Instagram aja. Iya, di WA juga, di Facebook juga dipromosiin. Oh, oke. Terus apa yang dirasakan ketika Anda memakai brand dari Rabani tersebut? Pakai brand Rabani lebih simpel, menurut Nisa lebih simpel, lebih praktis. Karena Rabani terkenal dengan produk instannya, jadi lebih simpel gitu pakainya. Oke. Baik ya, terima kasih ya interviewnya Nisa. Oke, Kak. Oke. Oke, saya mulai ya. Ya, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari mahasiswa Telkom University Angkatan 2019, jurusan Manajemen Bisnis, Telekomunikasi, dan Informatika. Saya di sini ingin menginterview seorang pecinta Korea, bagian dari subkultur konsumsi. Di sini sudah ada orangnya, maka kita langsung saja ya. Halo, bisa perkenalkan diri Anda, nama, kuliah di mana, angkatan berapa, terus jurusan berapa, dan kesibukan sekarang ini ngapain ya? oke. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Faisa Aditya Setiawan. Bisa dipanggil Faisa. Saya dari jurusan S1 Akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi Bisnis di Telkom University. Untuk kesibukannya paling sekarang lagi sibuk-sibuknya kuliah, terus organisasi, sibuk nugas, sama bantuin orang tua paling. Baik, saya lanjut pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, apakah Anda seorang pecinta Korea atau drama atau Korean gitu lah? Iya, saya pencinta Korean Wave. Ya. Apakah Anda menghabiskan uang Anda untuk membeli berbagai merchandise dari Korea? Misalnya dari K-pop, misalnya beli CD-nya, atau dari drama Korea gitu, beli misalnya kalungnya atau bajunya atau gitu ya. Iya, saya pernah membeli paling album sih. Kebanyakan album saya yang beli. Album dari boyband apa ya kalau boleh tahu? EXO, NCT, SNSD. Oke. Pertanyaan ketiga, kenapa Anda sangat menyukai K-pop daripada dari negara sendiri gitu? Sebenarnya saya suka dua-duanya, tapi kalau K-pop itu lebih ke apa ya, konsep mereka dalam membuat videonya, terus vokalnya mereka, pokoknya profesionalitasnya mereka dalam membangun karirnya. Itu sangat dihargai ya. Ya, Oke, pertanyaan keempat, apakah Anda sering menerapkan perilaku budaya Korea ke diri Anda sendiri? Misalnya kebiasaan dari bahasa, terus dari cara berpakaian, terus dari misalnya kayak contohnya, misalnya di Korea tuh kan kadang kalau orang makan mie, mereka kan sering buat suara gitu kan. Orang Indonesia kan kadang kalau orang tuanya tuh kurang suka ya bunyi makan gitu, karena dianggap kurang sopan gitu. Kalau Anda sendiri bagaimana ya? nggak terlalu ngikutin budayanya sih, tapi saya suka cara berpakaiannya orang Korea karena kan modis stylish gitu, fashionable. Kalau dari bahasa ngikutin nggak? Belajar bahasa Korea. Iya, belajar. Ya. Lagi belajar. Kalau skincare Anda juga ngikutin nggak? Kalau misalnya kayak dari Korea Wave gitu,
kan kadang banyak kan di pusat perbelanjaan tuh lebih kayak ke Korea-Korea gitu. Apakah Anda tertarik membelinya? Iya, ada yang tertarik pernah mencobanya. Terus pertanyaan kelima, apakah ketika Anda membeli barang suatu produk lah, terus Anda menyamakannya kayak dari produk kayak lebih ke Korean style gitu, misalnya produknya itu lebih ke Korean style gitu, apakah Anda menyamakannya seperti itu? Iya, terkadang menyamakannya karena kan bisa dilihat kalau yang style itu lebih cute, lucu gitu kan baju-bajunya, sepatu-sepatunya. Iya, oke. Terus seperti makanan Korea sekarang kan sedang hits ya, booming di Indonesia tuh. Apakah Anda sudah mengharapkan hal ini dari dulu dan akan membelinya bagaimanapun juga gitu? Iya, karena kan dulu tuh K-pop tuh belum terkenal sekarang. Jadi jarang orang yang jualan makanan Korea. Jadi karena saya sukanya dari dulu, jadi sangat senang makanannya sudah Bisa ditemukan di mana saja gitu ya. Kan Iya. udah bisa ditemuin di mana saja di jalanan. Iya, udah bisa ditemuin di mana aja. Ya. Makasih ya Faisa sudah memberikan waktu sama perhatiannya. Mohon maaf jika Iya, ada kesalahan. Oke. Start. Oke. Mulai saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari jurusan MBTI, Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informasi di Telkom University angkatan 2019. Saya di sini ingin mewawancarai seorang subkultur konsumsi, yaitu di sini. Silakan perkenalkan nama Anda, dari jurusan mana, angkatan berapa, dan sedang lagi kesibukannya ngapain? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Putri Azura Fauzi Amri, biasa dipanggil Zura. Aku mahasiswa Hukum Unri angkatan 2018 dan kesibukan sekarang lagi nyusun skripsi aja. Oke, baik. Kita mulai ya dari awal. Pertanyaan pertama, Zura, apakah Anda tuh merasa kalau Anda tuh tidak terlalu mengikuti budaya sendiri? Lumayan sih. Aku emang nggak begitu into my budaya tuh nggak terlalu, karena aku juga besar di kota. Jadi nggak begitu mengenal budaya sendiri juga. Oh, baik. Terus berarti Anda jarang ya memakai budaya sendiri di kota gitu, dari misalnya cara makan atau dari budaya dari orang tua sendiri gitu. Iya, aku nggak begitu ngikutin sih. Misalnya kayak aku kan orang Minang nih. Kalau misalnya ngikutin budaya lebih ke misalnya bahasa Minang gitu ya. Aku nggak bisa bahasa Minang karena ya itu tadi, karena aku besar di kota dan mama papa juga nggak ngomong sama aku itu nggak pakai bahasa daerah, emang benar-benar bahasa Indonesia gitu. Dan memang keluarga besar aku udah nggak di Sumatera lagi, pada di Jakarta semua. Jadi emang udah jarang banget sih pakai bahasa daerah. Oh, oke. Baik, pertanyaan ketiga, apakah Anda mengikuti perkembangan dari Korean Wave atau dari Western gitu, misalnya American Style? Ngikutin sih, karena kan di sosial media kita bisa tahu tren dari seluruh dunia tuh, mana yang lagi tren, mana yang lagi hektik, lagi viral, ya udah, jadi ya cepet lah taunya budaya luar itu. Oh, jadi Anda lebih preferensinya kemana nih? Kalau dibilang preferensi, aku nggak terlalu fokus ke satu titik. Cuman kalau dibandingin dengan budaya sendiri, aku emang lebih tertarik sama dunia luar. Kenapa gitu? Karena ya mungkin aku ngerasa kayak dunia luar itu lebih upgrade daripada kebudayaan. Karena kan kebudayaan kita sendiri itu masih terlalu sedikit nih masyarakat yang mengembangkan kebudayaan itu jadi lebih sesuai lah sama
lebih sesuai lah sama era yang sekarang. Sedangkan kalau yang budaya di luar, style yang di luar itu lebih menyeimbangkan dengan ya kehidupan kita yang sekarang gitu. Jadi aku lebih tertarik sama dunia luarnya daripada kebudayaan aku sendiri gitu. Misalnya kalau dibandingin makanan daerah sama makanan luar, mungkin aku lebih tertarik sama makanan Jepang. Cuman kalau untuk style mungkin aku lebih tertarik ke style yang Amerika yang kayak Aini bilang tadi gitu. Oke. Berarti kalau kriteria skincare tas berarti lebih ke apa ya, produk American style gitu. Kan ada nih skincare dari Korea gitu. Apakah Anda pernah mencobanya gitu? Skincare Korea pernah sih. Kalau untuk skincare malah aku lebih ke Korea Oh ya. sebenarnya. Jadi Iya, karena menurut kan Anda, orang Korea itu terkenal awet muda tuh. ya, awet muda. Oke. Mm-mm. Berarti kalau Anda membeli barang gitu ya, produk-produk, misalnya dari yang kecil lah, misalnya dari alat-alat rumah tangga atau alat-alat apa ya, kebutuhan sehari-hari, berarti lebih ke produk-produk mana nih? Misalnya lebih ke produk American kayak atau Korea gitu, mana? Produk Amerika sih kayaknya. Karena kan produk Amerika itu kualitasnya lebih apa ya jatuhnya. Kalau bahasa sini nggak karak-karak gitu loh, nggak emang awet gitu loh, emang bagus walaupun mungkin lebih mahal daripada barang di sini, tapi emang menjamin gitu loh, emang beneran bagus gitu. Oke. Oke. Oke, itu udah pertanyaan terakhir ya. Terus berarti Anda tuh ya menguasaikannya sama produk-produk American gitu ya? Oke, udah. Terima kasih ya, Zura, udah Ya, meluangkan sama-sama waktunya. ini. Iya, sama-sama. Maaf Good ya luck ya. jika menghabiskan waktu istirahatnya di hari Minggu. Nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya ada tugas kuliah untuk mewawancari Bapak selaku pemilik toko. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Bapak tentang produk home appliance. Salah satunya TV. Apakah Bapak bersedia? Ya, boleh silakan. Baiklah Pak, kita mulai ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak mempromosikan produk kepada para customer atau pelanggan? Ya, di sini saya melakukan sebuah gebyar gitu ya, yang biasanya dilakukannya itu di depan toko. Nah, untuk gebyar tersebut saya melakukan pada hari-hari weekend, karena pada hari weekend semua orang itu libur dan pada keluar rumah gitu. Terus selain itu juga saya membagikan brosur-brosur ke tempat-tempat yang ramai gitu. Oh, baik Pak. Untuk penawaran secara langsungnya seperti apa ya Bapak? Ya, untuk penawarannya gitu ya, saya kalau misalkan ada si customer-nya langsung datang ke toko gitu ya, saya mungkin langsung menanyakan nih apakah produk apa yang dibutuhkan dan modelnya seperti apa, apakah mau LED TV ataupun smart TV gitu. Oh, baik. Kalau menurut Bapak, jika ada pelanggan yang lebih mengerti atau tahu tentang produk, Bapak akan bagaimana? Ya, menurut saya ini merupakan suatu hal yang memang bisa memudahkan saya gitu ya, yang nantinya dalam menjelaskan produknya, karena pemahaman konsumen terhadap produk tersebut sudah paham. Jadi saya tinggal meyakinkan saja gitu ya kepada customer-nya agar membeli produk ini gitu. Oh, baik. Nah, untuk misalkan nih Pak, kan ada si customer juga yang mempunyai pandangan negatif. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengubah si pandangan negatif tersebut agar dia lebih paham tentang si produk itu? Ya, caranya mungkin saya akan melakukan klarifikasi dulu gitu ya terhadap suatu produk saya, karena bahwasannya produk ini memang layak digunakan ataupun bagus gitu ya, dan membuktikannya dengan menampilkan review-review orang yang membeli produk kami gitu ya, dengan misalkan memposting salah satu reviewnya di sosial media saya gitu, sosial media si perusahaan saya gitu. Oh, baik. Biar si customer-nya yakin ya Bapak. Iya, benar.
Baik Bapak, terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, sama-sama. Mungkin saya cukupkan sekian untuk sesi wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kalau ada konsumen datang kan, dia misalnya dia tuh lebih tahu tentang produknya gitu kan. Biasanya kakak kayak ngapain? Dia lebih tahu gitu. TV-nya kan saya tahu ini gitu. Karena mungkin saya masih baru kan, jadi cuman tahu sekilas nama merek-merek TV aja gitu. Jadi yang setahu saya ya yang saya tahu ya saya tunjukkan. Kalau bapaknya tahu mungkin saya lebih belajar lagi dari bapaknya gitu. Oh, jadi bapak itu yang punya toko Nah, ini? iya bapaknya yang punya toko. Jadi saya masih baru juga kan pelajari yang dalam kayak ini, toko kayak gini gitu. Yang nggak tahu tanya sama bapak. Ini promosinya ada Instagram juga kak? Nggak tahu saya kak. Oh, oke. Kalau apa? Biasanya konsumen di sini yang datang ada hambatan nggak kak? Ada problem gitu masalah-masalah? Selama saya di sini nggak ada ya. Belum ada. Belum ada.